Halo, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Jakarta dan berbagai kota yang ada di Republik tercinta ini yang sudah memasuki 75 tahun. Kita bergabung kembali dalam perspektif Indonesia yang akan mengudara sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dan tentu waktu Indonesia bagian Tengah akan disesuaikan. Kita bergabung dalam topik yang terkait dengan pidato tahunan yang juga sekaligus biasanya menyampaikan berbagai macam hal terkait dengan kinerja pemerintah dan rencana pemerintah untuk menghadapi situasi yang berkembang. Pada pidato terakhir kemarin, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal dan di antara yang dikutip media hal-hal penting, yaitu soal birokrasi, soal pemberantasan korupsi, soal ketahanan pangan, dan hal-hal penting lainnya. Dan untuk membahas berbagai hal tersebut, kita ya sudah mengudara di berbagai jaringan Radio Smart FM dan juga Sonora. Di tempat lain kita ada di YouTube lewat live YouTube dan berbagai aplikasi juga bisa kita gunakan, yaitu lewat audio streaming radiosmartfm.com. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik terkait pidato tersebut dengan judul memaknai pidato Presiden, dan sudah berhadir bersama saya 4 narasumber. Yang pertama adalah Ibu Asfinawati, beliau adalah Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Yang kedua adalah Pak Awalil Rizky, ekonom kepala dari Institut Harkat Negeri yang juga sekaligus pengamat APBN. Yang ketiga Pak Heri Gunawan, seorang pengamat BUMN. Dan yang keempat Pak Jilal Mardani, seorang pengamat keuangan daerah. Selamat pagi Ibu dan Bapak-Bapak. Selamat pagi. Ya, mikrofon Pak Awalil belum on. Pak Heri juga mikrofon belum on. Oke. Baik. Oke, selamat pagi Bang Ican. Sesuai perjanjian saya dengan Ibu Asfinawati, Ibu dosen kita ini juga akan mengajar beberapa waktu lagi, tapi di tengah waktu beliau sempat hadir dan kita ingin memberikan kesempatan. Bapak-bapak tidak keberatan ya, lady first ya? Ya. Ya, Ibu Asfinawati, beberapa poin penting yang sudah disampaikan Presiden tentu terkait dengan apa yang menjadi konsentrasi lembaga yang Anda pimpin dan juga Anda sendiri, yaitu terkait dengan hukum. Presiden mengatakan dengan lugas hal-hal terkait dengan pemberantasan korupsi dan juga ketaatan hukum dan sebagainya. Tapi silakan Ibu Asfinawati selaku Ketua YLBHI dan juga seorang pengajar hukum, apa yang bisa Anda maknai sesuai judul kita, memaknai pidato Presiden. Apa yang Anda bisa maknai dari pidato Presiden yang istimewa karena disampaikan di tengah situasi masih COVID-19 dan juga 75 tahun Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih Bang Ican dan Bapak-Bapak yang lain. Pertama, maaf saya harus duluan. Yang pertama tentu saja ini sebetulnya ada perubahan sedikit. Kalau sebelum-sebelumnya sejak pidato pertama ketika terpilih tidak ada sama sekali hukum, HAM disebut gitu ya. Jangankan dielaborasi disebut saja tidak. Sekarang ada 3 kata kunci yang kami perhatikan, hukum, HAM, dan demokrasi. Tetapi sebetulnya tidak ada langkah atau strategi khusus. Jadi itu lebih seperti pernyataan moral yang kalau di hukum pernyataan moral itu pertama tidak bisa dilaksanakan. Kedua, yang sangat menonjol sebetulnya apa yang disampaikan itu sangat berbeda dengan kondisi dan fakta yang terjadi. Saya mau ada banyak sebetulnya, ada sekitar catatan YLBHI itu kepada pidato Presiden ada 8, tapi mungkin karena waktu terbatas saya coba singkat-singkat. Yang pertama misalnya soal pemberantasan korupsi gitu. Kita harus ingat bahwa di masa
Pak Jokowi lah sebetulnya ada pelemahan KPK, ada pemilihan pimpinan KPK yang dikomentari ramai sekali yang menabrak sebetulnya undang-undang dan justru memilih orang yang bermasalah. Kemudian ada rancangan KUHP pasti, dan ada banyak sekali sebetulnya undang-undang RUU inisiatif dari presiden, dari pemerintah yang bertentangan dengan pidato ini. Walaupun bersama DPR ya? Oh ya betul. Tapi kan kalau tidak ini inisiatif pemerintah begitu. Dan kedua, misalnya soal kontribusi bagi kemanusiaan dan lain-lain gitu ya, keterbukaan. Itu banyak juga jurnalis yang dikriminalisasi. Dan kenapa hal ini penting? Karena jurnalis itu kriminalisasi kan melalui polisi. Tidak ada kementerian yang membawahi polisi. Jadi jalurnya langsung kepada presiden. Juga tidak ada yang membawahi kejaksaan seperti di luar negeri. Misalnya ada beberapa negara yang menempatkan itu di bawah Kementerian Kehakiman. Jadi semua sebetulnya kendali operasinya ini ada di presiden karena langsung di bawah presiden begitu. Ada beberapa catatan yang lain misalnya yang seakan-akan ini bukan persoalan hukum ya, ketahanan pangan dan lain-lain. Tapi kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi di lapangan, perampasan lahan masyarakat, hanya dari tanggal 2 Maret hingga 2 Mei, YLBHI, LBH 16 provinsi itu mencatat ada 16 perampasan lahan. Lahannya itu kebanyakan lahan pertanian. Jadi sekarang ketika Presiden mengatakan kita krisis pangan karena COVID-19 dan kemudian perlu ketahanan pangan, itu sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang dikerjakannya gitu, karena ada banyak sekali perubahan lahan-lahan pertanian menjadi industri dan lain-lain. Kita tahu kasus di Kendeng sekarang akan menjadi pabrik semen dan sudah terpengaruh pertaniannya, begitu ya. Kemudian soal penataan regulasi yang tumpang tindih, meskipun ini disebut presiden dalam konteks investasi, tapi lagi-lagi ini sebetulnya persoalan hukum. Jadi dalam catatan banyak lembaga, salah satunya PSHK, itu pada zaman Presiden Jokowi ada 1000-an lebih aturan-aturan baru gitu ya. Dan kalau sekarang ada Omnibus Law Cipta Kerja yang katanya mau menyederhanakan, Omnibus Law Cipta Kerja yang mau menyederhanakan perizinan demi kemudahan investasi, di dalam RUU ini saja sudah ada 493 peraturan pemerintah, ada 11 peraturan presiden dan 4 peraturan daerah. Belum lagi di dalam isi RUU-nya ada yang banyak yang menabrak putusan Mahkamah Konstitusi, apa yang sudah dinyatakan tidak mengikat dimasukkan lagi, ada yang di dalam putusan Mahkamah Agung sudah tidak mengikat dimasukkan lagi. Itu yang saya sebut bahwa untuk orang-orang yang selama ini melakukan advokasi di bidang hukum dan HAM, ini tidak ada jejak kakinya sama sekali pidato presiden ini ya, begitu. Mungkin yang dua yang lain adalah kalau Pak Presiden mengatakan akan ada perlindungan terhadap manusia di Indonesia, begitu ya, karena itu ada disebut hak asasi manusia. Pada faktanya, misalnya ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan pasti oleh Presiden, begitu ya, tentang pengupahan, itu ramai sekali ditolak oleh kaum buruh pada 2015. Cipta lapangan kerja ya? Ya, itu Cipta Lapangan Kerja yang Omnibus Law yang kemudian dimasukkan lagi. Tapi sebelum itu ada PP tentang pengupahan yang sebetulnya menyimpangi Undang-Undang 13. Kalau Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan itu mengatakan pengupahan itu berdasarkan survei kan, survei hidup layak. Tapi pemerintah kemudian menambahkan unsur-unsur lain, inflasi dan lain-lain, sehingga kebutuhan layak tidak menjadi yang utama di dalamnya. Dan mungkin pemerintah ingin memberikan kerangka makronya. Jadi kalau kita baca misalnya termasuk ada satu lembaga polling atau polling center yang mengatakan bahwa ya pekerja dan buruh itu mungkin tidak memahami gitu konteks luas, konteks makronya, sehingga oleh lembaga tersebut, lembaga survei kalau nggak salah SMRC, lewat seorang penelitinya Sirajuddin Abbas mengatakan ya ini situasinya sepertinya dia mengingatkan situasinya sulit sehingga pekerja dan buruh itu harus mengerti gitu. Iya, sebetulnya kan kalau kita lihat banyak juga para ekonom yang sudah mengatakan masalah investasi di Indonesia kan bukan soal upah buruh murah begitu, tapi ekonomi biaya tinggi,
korupsi. Jadi persis di situ persoalannya. Kalau mau menyederhanakan izin, kenapa kemudian ada 400-an, 500-an lebih peraturan baru yang dimuat di dalam RUU Cipta Kerja, dan mengapa kemudian justru pemberantasan korupsi dilemahkan gitu dengan melalui pelemahan KPK. Soal lembaga survei ini juga menarik. Jadi kan di koalisi kami juga ada para ahli survei gitu ya. Dan kemudian sebetulnya kalau kita lihat lagi laporan mereka dengan lebih detail, kesimpulan atau judul yang mereka ungkapkan itu tidak sama dengan isinya. Isinya itu lebih banyak yang tidak tahu tentang isi RUU daripada yang tahu yang mereka klaim dalam judulnya. Tapi itu persoalan yang lain ya. Tapi yang sebetulnya yang mau kami katakan, yang gejala umumnya adalah memang tampaknya hukum itu di masa pemerintahan Pak Jokowi memang tidak menjadi utama, tapi lebih dari itu hukum dan HAM tidak jadi yang utama, tapi lebih dari itu hukum dijadikan sebagai alat untuk yang lain. Jadi ini kalau di dalam hukum dikenal sebagai rule by law, bukan rule of law. Ini beda tipis ya. Kalau rule of law itu pemerintahan yang mendasarkan dirinya pada hukum, yaitu ya asas-asas hukum, ketaatan hukum, pemenuhan hak asasi manusia. Tapi rule by law itu mungkin seperti paling sederhananya kita ingin melegitimasi, menjustifikasi suatu perbuatan, ya kita bikin hukumnya. Apakah hukum itu bertentangan dengan undang-undang, apakah peraturan pemerintah bertentangan dengan undang-undang, atau sudah melawan putusan MK, itu lain lagi. Gitu. Mungkin itu gejala umumnya, Bang Ican ya. Dan yang kalau banyak dibicarakan kan hukum itu, apalagi undang-undang kan dibikin bersama DPR gitu ya. Bagaimana kita ingin mengatakan ini? Apakah memang di beberapa negara kan pemerintah dan parlemen jika sama-sama sepakat, artinya itu situasi ketertiban dan politik kita baik gitu. Tidak. Jadi kalau di dalam, misalnya paling sederhana sebetulnya di masa Soeharto ya, Soeharto membuat Kepres, memberikan bisnis kepada anaknya, mobil nasional, kemudian BPPC soal cengkeh kita masih ingat ya, itu kan pakai Kepres ya seolah-olah sudah aman gitu, atau bahkan undang-undang yang lebih jauh lagi dalam ini soal korupsi, ini namanya state captured corruption, ketika korupsi bukan lagi di tahap di level penyelenggara negara gitu ya, tapi karena dia sudah masuk menawan negara sehingga sebetulnya pembuatan undang-undang pun sudah diwarnai korupsi. Kita tahu ada banyak anggota legislator kita yang ditangkap karena korupsi. Kita juga bukan rahasia lagi ya bahwa pemekaran suatu wilayah itu perlu anggaran dan lain-lain. Jadi yang secara formal itu adalah rule by law tadi, tapi yang secara substantif itu rule of law. Apakah hukum itu betul-betul untuk kepentingan rakyat, tidak ada di dalamnya interest group yang bahkan lebih jauh lagi menyuap agar ada undang-undang itu. Demikian, Bang Ican. Jadi yang Anda ingin katakan bahwa yang terjadi sebenarnya katakanlah pemerintah dan parlemen gitu sejajar dalam soal-soal yang diputuskan sekarang, tetapi Anda ingin mengatakan bahwa itu agak jauh dari realitas. Karena kalau begitu bagaimana lagi? Kan dua otoritas ini kan paling penting di publik tercinta ini, yaitu betul, eksekutif dan legislatif, yang notabene adalah membuat undang-undang gitu. Betul. Sebetulnya kalau kita mau lihat konsolidasi pemerintahan saat ini sudah sampai sejauh mana untuk mempengaruhi DPR, atau dengan bahasa yang sebaliknya adalah seberapa kuat sekarang DPR menjadi alat untuk mengawasi pemerintah. Kita bisa cek di September 2019 ketika seluruh Komisi 3 yang di dalamnya ada partai oposisi dan partai pendukung pemerintah, itu bulat 56 anggota DPR Komisi 3 semuanya memilih Pak Firly Bahuri Ketua KPK. Kenapa ini penting? Karena itu baru saja pemilu ya, yang sangat kesannya tidak mungkin didamaikan lagi, dan masyarakat banyak sekali melakukan penolakan karena ada berbagai hal ya. Bentar ya, Om rapat dulu ya. Ternyata mereka semua solid, dan kita bisa lihat di RKUHP juga kan sudah kesepakatan tingkat pertama, padahal di dalamnya ada pasal-pasal yang bisa menjerat oposisi, penghinaan presiden, yang lain-lain yang sebetulnya sudah ada putusan MK. Nah, kalau kita lihat sesudah itu kan semua selalu mulus itu.
Perpu 1/2020 tentang APBN dan lain-lain, termasuk soal cipta kerja. Nah, saya mau bahas satu saja soal cipta kerja. Ada pasal 170 yang sangat luar biasa. Di dalamnya dikatakan begini, hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini dapat diubah dengan pemerintah. Coba, undang-undang bisa diatur dengan pemerintah, dan ini RUU yang disampaikan oleh yang dibuat oleh pemerintah. Dan kemudian yang lebih dahsyat lagi, di pasal 170 itu disebutkan ketentuan dalam undang-undang ini yang tidak diubah dengan undang-undang ini dapat diubah dengan peraturan pemerintah. Saya belum pernah menemukan nih model begini. Jadi kalau misalnya disebut di dalam artinya peraturan pemerintah bisa sejajar dengan undang-undang. Betul, bahkan bisa mengalahkan undang-undang gitu, karena yang tidak ditulis di dalam teks tapi ketentuannya ada, misalnya kan di situ ada 79 undang-undang ya di dalam RUU Cipta Kerja. Kalau dia sekali sudah disebut undang-undangnya di dalam RUU Cipta Kerja itu disahkan, maka ketentuan lain dalam 79 undang-undang meskipun tidak diubah dalam undang-undang ini akan bisa diubah oleh presiden melalui peraturan pemerintah. Ini belum pernah ada. Jadi kan saya sama aja mengatakan peraturan pemerintah bisa diubah oleh peraturan daerah, yang mana mungkin bisa ketawa. Kalau saya juga mau bikin peraturan YLBHI bahwa peraturan presiden bisa diubah oleh peraturan YLBHI, dan apa-apa yang tidak ditulis dalam peraturan presiden akan diubah oleh YLBHI sesuai keinginan kami. Oke. Mungkin ini yang terakhir buat Ibu Asfinawati untuk mengunci pernyataan yang mengarah dengan fokus tadi. Akhirnya kita ingin tahu, ya di satu pihak kan kita tidak bisa menyalahkan presiden saja. Kan presiden tidak bekerja sendiri. Undang-undang tidak bisa hadir kalau tidak ada kesepakatan bersama parlemen, kan begitu klausul besarnya gitu. Bagaimana kita tentu ya masyarakat bisa mengadu ke YLBHI aja nih ya. Kan parlemen tempat mengadu ya. Iya, betul. Itu sebetulnya persoalan paling mendasar kita adalah ketika DPR tidak lagi menjalankan pengawasannya secara efektif dan kuat, maka suatu negara akan mudah terjatuh ke dalam otoritarian. Dan saya sebetulnya mau menunjukkan pasal-pasal tadi, dia lebih dari sekedar persoalan hukum, tapi kan hukum itu sebetulnya semacam pagar. Pagar apa? Agar hak-hak masyarakat tetap terjaga dan agar demokrasi yang katanya diakui oleh negara hukum Indonesia ini tetap terjaga. Sekali demokrasi itu atau kebebasan sudah terenggut, maka seluruh persoalan akan selesai. Tidak bisa lagi kita mengkritik BUMN, tidak bisa lagi kita mengkritik soal Kementerian Kesehatan seperti yang kita alami pada masa sebelum 1998. Dengan mudah kita bisa dibungkam atau bahkan dibungkam selama-lamanya begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Asfinawati untuk ulasan awal yang membuka diskusi kita. Kalau mobil, kalau kita pakai mobil lama gitu ya, seperti misalnya punya mobil antik punya Bang Cilal, itu kita langsung personaling 3 gitu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Asfinawati. Salam untuk para mahasiswa dan mahasiswinya. Terima kasih. Kita sudah membajak selama 20 menit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Mari Bapak-Bapak semua. Sampai ketemu lagi ya. Baik. Sampai ketemu. Smart Listeners dan sahabat Sonora, kita akan lanjutkan diskusi kita. Masih punya 3 narasumber yang akan nanti berfokus pada aspek-aspek ekonomi. Sebagaimana kita tahu bahwa isu besar kita adalah kesehatan dan ekonomi. Tentu apa yang disampaikan Ibu Asfinawati terkait dengan hukum dan proses legislasi adalah koridor besarnya. Kita akan bernegara, negara modern, sehingga koridor-koridornya adalah undang-undang, undang-undang dasar, dan bahkan peraturan-peraturan lainnya. Saya masih punya Pak Awalin Rizky, Pak Jilan Madani, dan Pak Heri Gunawan. Kita akan lanjutkan diskusi perspektif Indonesia ini setelah jeda komersial. Ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, serta yang mendengarkan siaran ini di jaringan YouTube dan juga aplikasi lain di seluruh penjuru dunia, dan juga teman-teman jurnalis yang sudah bergabung baik di sini maupun di YouTube. Terima kasih, tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan diskusi kita, walaupun Ibu Asfinawati tadi sudah pamit duluan karena beliau ada tugas yang tidak kalah pentingnya, yaitu pendidikan, mengajar mahasiswa-mahasiswanya. Saya ingin melanjutkan diskusi kita dengan
bingkai yang agak besar, nanti dilanjutkan oleh Pak Jilal dan Pak Heri Gunawan untuk yang lebih spesifik. Pak Awalil Rizky seorang ekonom yang melototi APBN sehari-hari akan memberikan kita pandangan. Saya kira Pak Awalil, Anda sudah mendengarkan pidato Presiden, sudah membaca poin-poin pentingnya. Bagaimana kita memaknai ini dari aspek ketersediaan isi kantong? Kan ini soalnya adalah antara apa yang kita mau lakukan dengan ketersediaan isi kantong. Seperti kalau kita di keluarga juga kan begitu, kalau kita mau simplifikasi gitu. Silakan Profesor Awalil. Terima kasih Om Ican. Jadi saya kira Presiden berpidato atas nama dirinya dan pemerintah ya sesuai pakem ya, memberikan harapan, menyampaikan hal-hal positif, kemudian menyuarakan hal yang kondisi buruk dengan perspektif yang ada harapan, itu saya kira ya wajar lah. Cuma saya dalam hal ini itu sebagai pengamat ekonomi ya mau tidak mau juga harus memberi komentar sesuai dengan konten-konten yang terkait bidang saya. Nah, kalau kita ingat semua beberapa tahun yang lalu kita suka mendengar ya kutipan-kutipan meskipun tidak persis begitu isinya, ya duitnya sudah ada, gitu. Tinggal kerja kan begitu dulu. Sekarang mungkin kalau saya sederhanakan pidato ini, dan saya khusus yang pidato kedua ya, terutama pidato tentang APBN, ya itu rencana kerjanya banyak, duitnya masih dalam harapan. Jadi kan kebalik tau dulu, uang sudah ada, tinggal kerja bagaimana. Sekarang pidatonya, rencana kerjanya kelihatan ada, tapi duitnya nggak kelihatan. Gitu. Kalau bisa kita sorot apa saja yang paling penting? Mari kita lihat Pak, ininya ya, izinkan saya share screen kalau diizinkan ini oleh ini. Oh, diizinkan dong. Yo, ini hostnya kasih saya able ini untuk share screen. Pak ya, host diizinkan untuk share. Smart FM. Berikan ruang Pak Awalil untuk membagi halaman. Karena kalau APBN nggak pakai angka tuh hoax ya. Nanti kan saya bahaya nanti. Ini belum bisa nih host dikasih. Ya. Silakan Smart FM, studio Smart FM berikan ruang Pak Awalil membagi pointers. Kelihatannya belum diizinkan itu. Sambil nunggu terizinkan itu, jadi prinsipnya kita lalu melihat kan dari pidato itu, dan nggak bisa kalau APBN pidato pengantar saja, kita lihat naskahnya, nota keuangannya. Kebetulan dalam hal ini pemerintah cukup tertib ya. Pada saat pidato jarak setengah jam, sejam kemudian Kementerian Keuangan mengupload naskah utuh nota keuangan kira-kira 430 halaman, bersamaan juga ada advertorial. Nah hanya saja ya mohon maaf nih para jurnalis yang mungkin dengar, kadang jurnalis lebih suka lihat advertorialnya aja. Saya kalau boleh menyarankan ya lihat rinciannya juga ya. Ini masih belum bisa nih kayaknya nih. Ya, tolong Smart FM. Diperkenankan untuk membagi share. Belum bisa kenapa ini? Kelihatannya ada masalah di sana. Oke, sebentar. Saya sambil itu. Oke. Jadi tadi kembali kita harus lihat advertorialnya itu juga bagus ya. Saya beberapa tahun ini muji lah. Kalau sebagai alat sosialisasi tentang APBN, ya keren lah ya. Jadi, tetapi mungkin kita yang pengamat ekonomi dan terutama juga kawan-kawan yang jurnalis ekonomi harus meluangkan waktu untuk meng-cross-check-nya pada data-data yang lebih rinci ya di nota keuangan. Begitu juga kita bisa mencarinya surut ke belakang. Nah, dalam konteks ini tadi kita jadinya melihat sederhana saja kan. Misalnya di pidato itu dikatakan bahwa ini belanja begini, lalu kita lihat belanjanya mau apa, berapa jumlahnya. Nah, dan belanja itu selalu merupakan rencana ya, dan rencana itu agak dekat dengan realisasi, apalagi dengan rigiditas birokrasi anggaran, di mana kalau sudah di-state di anggaran belanja itu merubahnya tidak gampang. Tidak gampang ya, bahkan Perpres 5, Perpres yang sudah ini 2 kali ganti ini sampai Perpres 72 yang terakhir itu juga
saya kira cukup repot ya dibandingkan. Nah, sementara pendapatan itu target. Yang namanya target ya ketidakpastiannya lebih tinggi. Nah, maka sebentar ini kalau nggak share screen nanti hoax ini saya. Apa saya kirim ke sana ya Mas Ican ya? Halo? Ya masih belum bisa ini saya share Five screen. reasons why India will become the center. Halo? Host disable participant share screen. Gawat ini kalau tidak bisa Pak Mican. Apa Pak Mican yang share screen? Bentar. Jadi sambil nah boleh. Oke, sudah. Ya. Boleh kayaknya sudah. Yang share screen dia itu si lagi dicarikan. Kalau tidak dikirimi Om Ican past absen tadi. Ya. Nah, angka ini saya juga nggak hafal karena baru aja kan. Ya, betul. Baru saja nanti berbahaya kita kalau sudah bisa belum? Oh, sudah bisa. Sudah bisa. Oke, baik. Sudah bisa. Nah, ini ya. Saya kasih ini saja. Ini bentar. Nah, kalau kita lihat yang paling akhir ini rencananya itu belanja 2.747,50 triliun. Tapi jangan lupa ini R ya, belum tentu DPR nanti memastikan angkanya. Lalu pendapatannya 1.776, berarti defisit 971. Nah, pertanyaannya kita ke belakang bagaimana? Itu nampak bahwa ini secara defisit yang abu-abu bawah, yang defisit abu-abu, itu dibandingkan masih target juga sama 2020 ini kan belum tahu, kita baru separuh jalan. Apakah bisa memenuhi target atau kalau bisa di bawahnya dari min 1.029 triliun itu 1.039,7 triliun. Nah, maka secara nilai sebetulnya 2021 merencanakan defisit yang hampir sama besarnya dengan 2020 seandainya 2020 terpenuhi. Tapi kalau dilihat gambar perubahan itu cukup radikal di 2020. Meskipun karena COVID ya, itu kita akui semua. Jadi perubahan dari Perpres yang 54 ke 72 itu dari APBN ke Perpres sangat besar. Nah, saya sebagai ekonom meringkas saja bahwa saya sangat tekankan sekali belanjanya ini rencana dan hampir pasti, sementara pendapatannya adalah target. Sehingga ancaman untuk merubah lagi di tahun-tahun depan. Jadi kalau diputuskan langsung berubah-berubah dan itu agak menyulitkan ya. Kelihatannya kok terus-menerus begitu. Nah, terbukti dari slide kedua. Nah, buat para pendengar yang mungkin belum akrab dengan bisnis proses di APBN. Jadi sebelum RAPBN itu Kementerian Keuangan sudah berunding dengan DPR, ada tim dengan tim dan bahkan ada pleno yang Menteri Keuangan menyampaikan yang namanya kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Jadi itu pra-RAPBN. Sudah biasanya di situasi normal perubahannya tidak besar dari KEM PPKM ke RAPBN. Nah sekarang luar biasa besarnya. Jadi hanya dalam 2 bulan kan waktu KEM PPKM diajukan, lalu sekarang diajukan R, dan saya tidak yakin menuju A nanti berapa perubahannya. Perhatikan di gambar kiri, saya ambil aja potong. Itu semula rencana defisitnya hanya 3,21 sampai 4,17%. 2 bulan yang lalu dari pemerintah. Sekarang dari pemerintah lagi sudah 5,5%. Dan itu angka segitu, itu angka selisih 300-400 triliun, bukan angka 10-20 triliun. Nah, yang kedua dari gambar itu juga, yang kanan, pemerintah waktu mengajukan 2021 itu sudah punya, memang menurut undang-undang harus begitu, dia harus punya proyeksi beberapa tahun ke depan. Nah, 2021, 2022, 2023, 2024 digambarkan. Itu dari pemerintah juga, di KEM PPKM. Kalau ini geser lagi sana nanti. Dan jangan lupa, Perpu hanya memberi kesempatan sampai 2022 ya, 23 untuk batas di atas 3%. Nah, ini kelihatannya di atas 3%-nya bisa panjang. Itu Om Ican ya, salah satu ya. Nah, kemudian yang lebih ringkas lagi, tadi saya sudah ingatkan, masalah terbesar kita itu bukan di belanja, karena pemerintah nampaknya ya juga susah juga kan, dikritik sana sini, minta ini, minta itu. Kesusahan utama pemerintah adalah untuk membiayainya butuh pendapatan. Nah, sementara tren pendapatannya berat. Nah, ini salah satu saya contohkan adalah pajak. Pak Walil,
Yap. Sebelum sampai ke tema yang berat tadi, kita istirahat dulu sebentar boleh ya? Ya, silakan. Ada napas sedikit. Nanti setelah itu kita mulai masuk dengan rencana pajak yang kalau tidak salah diharapkan masuk 1000 berapa itu? 1448. Ya, 1048 tahun depan ya. Ya. Oke, kita jeda komersial sejenak ya. Siap. Baik. Oke, kita jeda komersial dari Smart FM. Ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora serta teman-teman jurnalis yang bergabung di Zoom ini dan juga yang mendengarkan kami di jaringan YouTube Radio Smart FM. Kita lanjutkan lagi diskusi kita dalam perspektif Indonesia terkait pidato Presiden dalam rapat tahunan di depan parlemen dan juga terkait dengan situasi global yang masih dilanda COVID-19 dan juga ternyata usia kita sudah 75 tahun. Tadi kita sudah bersama dengan Ibu Asfinawati, Ketua YLBHI yang sudah duluan pamit karena beliau ada kuliah. Namun yang masih bersama kita di sini adalah Pak Awalil Rizky, seorang pengamat APBN dan juga ekonom kepala dari Institut Harkat Negeri. Juga masih ada Pak Heri Gunawan, seorang pengamat BUMN, dan Pak Jilal Mardani, pengamat keuangan daerah. Pak Jilal dan Pak Heri masih tunggu sebentar ya, kita berikan waktu lagi Pak Awalil untuk membuka pintu besarnya, yaitu postur anggaran kita. Silakan Pak Awalil. Kembali ke masalah tadi bahwa salah satu problem terbesar pengelolaan APBN kita dalam ketika pandemi ini adalah ketidakpastian yang terlalu tinggi, menyulitkan pihak pemerintah untuk menyusun garis besar pokok kebijakan fiskalnya. Jadi dalam 1-2 bulan cepat berubah. Nah ini kalau disikapi as usual memang tidak bisa. Tetapi juga ini juga punya peluang untuk di setan-setan bersembunyi di bagian detail. Itu Pak Ican yang clue saya, bahwa saya tidak bisa memastikan untuk diskusi ini. Tapi the devil's in the detail. Ini agak rawan banget kalau begini caranya defisit dalam 1-2 bulan bisa berubah 300 triliun, masalah besar. Itu yang clue pertama. Clue kedua, kembali ke penerimaan tadi. Kalau kita lihat di slide saya pajak, ya tadi 1480 itu perpajakan keseluruhan. Mari lihat rinciannya, Pak. Yang jadi masalah adalah target PPH dan PPN. PPH itu masih terlalu besar, target 2021 699,88. Realisasi 2020 belum ada kepastian, Pak Ican. Target memang target perpres ya 670. Padahal dulu waktu APBN kita sempat 900-an. Tapi saya masih tidak optimis untuk tercapai ini yang 2020. Karena pemerintah kan memang harus memberikan keringanan segala macam. Nah, kenapa lagi ditaruh tinggi lagi di tahun berikut di PPH-nya itu? Baik, bungkus dulu PPH mungkin dengan kerja keras bisa. Yang PPN yang susah, karena PPN itu murni fungsi dari dinamika ekonomi. Pajak pertambahan nilai termasuk PPNBM. Sekalipun sepeda Brompton banyak mungkin nyumbang PPNBM. Saya tidak tahu masuk tidak itu. Tetapi intinya pada tahun 2019 saja pajak pertambahan nilai itu turun, Pak, realisasinya dari 2018. Belum pandemi loh. Maka ketika pandemi kita bisa membayangkan. Jadi saya kasih benar-benar question mark bahwa kelihatannya. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa pendapatan 2021 kan terkait langsung. Iya, dengan dinamika ekonomi hari ini. Dan saya menganggap tetap target pemerintah sudah rendah itu target itu, tetap tidak realistis, Pak. Tetap tidak realistis berdasarkan pajak ini. Nah, selanjutnya belanja. Kalau memang pendapatannya ini diutak-atik ya memang tetap susah, ya pemerintah harus terima, rumah tangga harus terima. Ya, kita memang lagi susah. Maka pilihannya adalah efisiensi penghematan belanja, bukannya dibalik. Karena maksud Anda kalau keluarga pilihannya adalah yang ngurangi belanja, gampangnya kepala keluarga seperti Pak Jilal dan Pak Heri harus berunding dengan istri dan anak-anak ya. Nah, semacam itulah. Kita memang ingin nih nolongi semua rakyat Indonesia, semua UMKM, semua korporasi, semua BUMN, tapi gambaran pendapatan tidak ada. Kalau kita paksakan menolongi, yang ada nanti menyusahkan kita semua di masa-masa mendatang, karena kan ini pasti ujungnya kan utang. Bukan berarti berutang nggak boleh, tapi dihitung. Nah, saya melihat belanjanya itu agak unik menurut saya. Kenapa belanja KL? Saya sayang tidak tampilkan slide-nya.
belanja KL ini Kementerian Lembaga. Ya, ya betul. Saya kadang Kan sebagai ini, orang APBN terlalu ya singkatan Kementerian Lembaga. Pendengar Jadi, perlu diberitahu. Ya, jadi pemerintah ini unik Pak. Kemarin ketika ada pandemi di Perpres 52 lalu dilanjut Perpres 72, ada upaya penghematan dan refocusing KL, turunin ya. Nah, tapi tiba-tiba di APBN 2021 naik lagi. Jadi naiknya terlalu pesat. Apa nanti akan ada itu lagi? Dan menurut saya kalau memang 2020 ini realisasi belanja KL itu oke, maksudnya ya nggak ada goncangan banget, berarti kita bisa hemat dong. Kenapa dinaikin kembali ke tingkat semula? Ini contoh aja Pak Ican. Maka saya menganggap belanja pemerintah itu kebanyakan. Untuk KL harus dikurangi sampai 200-300 triliun lagi dengan cara apapun. Itu Pak. Jadi yang Anda mau katakan bahwa sebenarnya waktunya sekarang untuk melakukan efisiensi karena nah, dan sudah dicontohin, Bagaimana contohnya? Misalnya apakah kan belanja rutin pegawai dan organisasi tentu tidak bisa. Tapi gitu, kalau bukan Pak Ican, setannya di serincian Pak Ican. Setannya saya bilang, nah belanja pegawai itu ada yang namanya konsinyering, ada rapat yang pada Perpres sudah disunati, mau dikembalikan lagi di 2021 ini, gitu loh. Lo kan sekarang bisa pakai fasilitas daring. Iya, justru itu pertanyaannya, kenapa belanja KL meningkat pesat kembali, tidak mengikuti pola Perpres, misal ini. Padahal menurut saya saja, saya kan sempat sampai undang 2 bulan yang lalu, benar kan? Saya bilang kurangi 100, dikuranginya 50. Sekarang saya bilang kurangi 300 ya, kalau bisa dikurangi 150 kan lumayan. Bisa itu Pak KL. Nah, sekaligus contoh ini KL. Ya, saya pro pada semua kementerian lembaga dan kepada pemerintah ini ya. Tapi boleh dong saya sebagai pengamat APBN bertanya-tanya. Ini kenapa ya anggaran Kementerian Pertahanan dan anggaran polisi yang naik pesat dibandingkan ekstrim ya Kementerian UKM. Ini slide saya itu polisi yang sayang saya belum sempat olah, yang kiri itu sampai 2019 saja, tapi yang kanan kan gambar asli dari advertorial. Yang ketiga itu loh, yang kuning itu berarti tahun 2021. Polisi dianggarkan 112 triliun, Pak. POPR oke, mungkin dinaikin dalam rangka macam-macam agar ekonomi menggeliat, tapi Kementerian Pertahanan betul bahwa kita bermasalah dalam pertahanan nasional, tapi apakah timingnya tepat untuk meningkatkan sebanyak itu pada tahun 2021 pada saat krisis? Apalagi polisi. Perbandingan Pak Ican, Polri 137 triliun 2021. Berapakah UKM? 978, tapi bukan triliun, miliar Pak. Saya tidak tahu apa argumen ini yang saya sudah sering sekali bicara tentang ini, tapi stres juga ya. Bagaimana Kementerian Koperasi dan UKM 978 miliar, kepolisian 137 triliun. Nah, oke, saya tidak anti Polri-nya, tapi ini berarti masing-masing masih bisa lagi ditelusuri itu, dikurangi. Nah, yang kemudian yang mau Anda katakan bahwa kalau kita ingin recover, kita ingin pulih, UMKM-nya harus lebih diperhatikan gitu ya. Diberi otot. Saya kebetulan pernah beberapa kali bekerja sama dengan UKM. Dari sisi anggaran juga tidak harus di anggaran sini, Pak. Saya hanya ingin memperlihatkan kenapa beberapa kementerian lembaga naiknya begitu pesat. Padahal kita butuh pengurangan belanja. Karena tidak mungkin ngutak-ngatik pendapatan itu. Dapat saja dari target itu udah syukur. Kalau naikin pajak kan berat lagi rakyat. Maka peluang kita adalah mengurangi belanja. Nah, mengurangi belanja yang paling mungkin adalah belanja kementerian lembaga. Tadi Pak Ican katakan, tapi pegawai itu kan belanja pegawai itu banyak komponennya Pak Ican. Ada komponen macam-macam. Bisa dikurangi, yang nggak usah dikurangi ya gaji pokok dia, gaji nggak boleh. Tapi ada, dan itu urusannya triliun. Kalau saya ingin katakan bisa 100-an triliun di sana. Pegawai plus barang kan ada belanja rapat Pak. Ya terbukalah, kalau mau ya undang kita yang juga ikut menyoroti ini, nggak usah di diskusi publik. Mari kita rinci lihat-lihat. Saya kok sangat yakin, kenapa naik sampai 900 lebih? Ini harusnya masih di 600-an belanja kementerian lembaga. 300 triliun, Pak. Kalau 300 dikurangi kan tadi defisitnya jadi kurang juga. Oke, ujungnya dari defisit adalah utang masalahnya. Dan ini juga publik kadang kurang jelas. Defisit itu satu hal, Pak Ican. Ya. Nah, tapi tidak, misalnya defisit tadi 971 triliun kan, bukan berarti kita akan ngutang segitu, Pak. Kita ngutang lebih banyak dari itu. Kenapa? Karena di bagian pembiayaan, jadi ada di atas garis, ada di bawah garis. Karena ada usaha untuk misalnya memberi permodalan kepada BUMN, kemudian membantu recovery yang isinya pengeluaran tapi tidak belanja. Tapi kan butuh duit. Maka jumlah utang adalah
lebih besar daripada defisit. Nah, secara rencana dia sama dengan pembiayaan anggaran. Nah, maka pembiayaan utang itu nanti sebesar kurang lebih 1.142,5. Tahun ini rencananya 1.220, Pak. Jadi kita menambah utang itu secara APBN itu. Lalu apakah utang kita tahun depan bertambah 1.142? Bisa lebih, tergantung kurs. Kalau memang betul target APBN kurs bisa 14.600 di akhir 2021, bukan sekarang loh, Pak. Ya. Saya kok tidak yakin. Maka kita akan bertambah utang bisa mencapai 1.300, 1.400 triliun. Inilah saatnya kita memaksakan diri untuk mengurangi belanja. Buat saya begitu. Jadi yang Pak. Anda mau beri penegasan bahwa lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang bersama-sama gitu ya. Bersama-sama. Nah, dengan cara itu mungkin lalu orang bersuara, ini kan butuh dengan anggaran yang defisit, maka pemerintah ekspansi. Itu tidak terbukti dalam riset, Pak. Bukan yang penting itu bukan defisitnya, tetapi belanjanya itu menggerakkan atau tidak. Kalau defisitnya itu karena bayar bunga, karena mensubsidi sesuatu yang multiplier efeknya rendah, itu enggak banyak. Saya put untuk bantuan sosial, tapi kembali ada masalah. Masalah perlindungan sosial bukanlah anggarannya, Pak. Sekalipun saya pengamat APBN, nggak kita terlalu banyak berdebat, berpidato tentang anggarannya. Yang jadi masalah bisnis prosesnya. Sampai tidak ke masyarakat. Dan yang lebih penting sampainya itu kalau berupa sarden, itu nggak menggerakkan lagi, Pak. Cuma menggerakkan kaleng sarden saja jadi sampah. Tapi kan pemerintah sekarang sudah mau menggelontorkan uang tunai. Ya, mudah-mudahan terjadi, Pak. Tetapi kembali ke sini. Kenapa tadi KL tidak dikurangi-kurangi saja, yang ini yang difokuskan, gitu loh, Pak Ican. Jadi saya yang awam coba memaknai begini, yang Anda katakan. Jadi di rem di belanja pemerintah, ya, masuk ke kementerian dan lembaga, ya terutama, dan beberapa proyek yang tidak proyek-proyek yang belum urgen masih bisa dilempar tahun depan, tetapi anggaran itu seperti dikatakan oleh Menteri Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu direfocusing dan mungkin direalokasi kepada sektor-sektor yang sekarang katakanlah kesehatan, pendidikan, sosial, pertanian gitu ya. Agak kurang sama saya, Pak. Saya kepada yang meningkatkan belanja rakyat. Dan belum tentu perlu dipindah, Pak. Hanya efisiensi yang sekarang saja, perubahan bisnis prosesnya, itu bisa jadi, Pak. Ini contoh aja, Pak Ican. Banyak yang tidak mengamati bahwa ketika kita mengira pemerintah kekurangan duit, Pak, pada akhir Juni pemerintah itu kelebihan duit. Maksudnya duit di dompet, meskipun itu duit utangan. Itu belum pernah terjadi. Jadi karena punya rencana banyak, cepat-cepat lempar SBR dengan bunga at all cost, bunga tinggi juga ambil saja karena ini mendesak. Tetapi belanjanya tidak nututi bahasa Jawa, Pak. Tidak mengikuti, Pak. Sehingga akhir Juni pemerintah isi dompetnya 158,4 triliun, terbesar sepanjang sejarah APBN. Loh, sekarang kalau begitu kita urusannya adalah efektivitas yang angka 158 itu, bukan nyari-nyari lagi. Ini untuk yang terjadi. Apakah di depan akan membaik? Saya kok tidak melihat ada tanda-tanda itu membaik. Jadi intinya, ngapain kita memikirkan berutang sebanyak-banyaknya, mengutang seperlunya, kita kendalikan belanja, dan belanja yang utama itu bukan, jangan tema, Pak. Tema kesehatan pendidikan itu samar. Dia kesehatan buat bangun cagak bertulisan kesehatan kan bisa. Bukan, yang kita perlukan adalah belanja. Kalau kesehatan sudah tidak saya tawar lah. Apapun yang kira-kira akan mempersiapkan. Tapi yang belanja, Pak, saya ini di desa sekarang. Ini terpaksa agak emosi saya karena kata mereka sampai begini. Jadi ini, Pak, kami dapat bantuan sedikit. Kayak begitulah. Yang kedua juga saya tadi dapat dari kawan saya orang desa sini, Pak. Menurut saya sih kita rakyat ini, ya kita pengen dibantu, tapi pemerintah itu ya nggak usah susah-susah banget gitulah. Tolongi dirinya sendiri dulu dengan utang piutangnya, baru nolongi kami. Ini bercanda sih, tapi jadi pikiran saya, Pak. Baik. Itu tadi suara Pak Walil Rizky jika Anda mendengarkan lewat radio Smart FM maupun jaringan radio Sonora. Namun di YouTube Anda bisa melihat presentasi dan wajah beliau, dan juga di Zoom ini yang ikut di sini baik partisipan biasa maupun para jurnalis. Kita akan istirahat lagi untuk Jurnal 9. Setelah itu kita akan ke Pak Heri Gunawan dan Pak Jilal Mardani. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia bersama saya, Ican Laulembah. Ya, Pak
Awalil, Pak Jilal, dan Pak Heri, kita kembali lagi, dan juga teman-teman jurnalis yang ada di jaringan Zoom ini, serta yang mendengarkan dan melihat kami di YouTube. Topik kita masih memaknai pidato Presiden yang disampaikan kemarin di depan sidang parlemen, dan kita sudah tadi memulai dengan Ibu Asfinawati yang sekarang sudah pamit duluan karena harus memberikan kuliah. Ibu Asfinawati adalah Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Yang masih bersama kita adalah Bapak Awalil Rizky, Ekonom Kepala dari Institut Harkat Negeri, yang juga adalah seorang pengamat APBN. Juga masih ada Pak Heri Gunawan. Pak Awalil sekarang lagi di Jawa Tengah, Pak Heri Gunawan kalau nggak salah di Banten, Pak Jilal Mardani bersama saya di Jabodetabek. Oke, sebelum ke Pak Jilal akan membahas khusus aspek ke daerah, saya mau masih ke nasional dulu Pak Jilal ya, ke Pak Heri Gunawan. Terkait dengan BUMN, karena kita tahu industri dan ekonomi bisnis kita pingsan mungkin, dan itu seluruh dunia. Namun BUMN-nya masih dianggap perkasa gitu, karena toh pemiliknya pasti tidak ingin BUMN-nya kolab. Pemiliknya adalah pemerintah dalam hal ini mewakili negara. Pak Heri, halo Pak Heri. Ya, halo. Oke. Wajah gantengnya belum kelihatan nih, cuma foto. Kelihatan. Ya, oke. Pak Heri, membaca apa yang disampaikan Pak Awali dalam bingkai besar, kan BUMN kita memang ototnya cukup kuat gitu ya, dan banyak sekali proyek-proyek strategis terkait dengan rencana pemerintah, kalau tidak dikerjakan oleh kementerian dan lembaga, disalurkan lewat BUMN. Dan tadi Pak Awali juga menyitir beberapa aspek yang barangkali akan terkait dengan BUMN sebagai lembaga strategis ekonomi bisnis kita. Tapi Anda sendiri sebagai orang yang melototi BUMN, apa yang bisa kita ulas dari poin-poin besar dan agak detail dari Pak Awalil Rizky dalam bingkai APBN secara luas tadi? Ya, terima kasih Mas Ican. Jadi kalau gini, ada poin penting dari Mas Awalil tadi bahwa dalam kondisi sekarang ini kira-kira pemerintah itu dalam kondisi tak berdaya lah, kira-kira gitu ya. Nah, di tengah ketidakberdayaan pemerintah, menurut saya pada tahun depan itu juga pemerintah terlalu optimis. Kenapa? Karena kita sekarang masih krisis, tapi di depan mata kita ini, 2 langkah kita melangkah keluar kira-kira, itu kita akan menghadapi resesi. Itu sudah kodrat lah, itu jangan dilawan. Triwulan ketiga, itu pertumbuhan ekonomi dalam sejarahnya selalu lemah. Selalu terburuk, selalu lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan. Kenapa? Karena pada triwulan ketiga itu tidak pernah ada pemicunya. Seperti triwulan kedua ada orang bayaran sekolah pada waktu itu, ada lebaran segala macam. Nah, kira-kira gitu. Kondisi perekonomian yang sedang lemah, pemerintah juga posisinya sedang lemah. Sebenarnya kita berharap ada lagi instrumen pemerintah, yang penting itu adalah BUMN. Ya. Dan ini juga tidak disinggung oleh Presiden dalam 2 pidatonya itu. Presiden menyinggung salah satu persoalan ekosistem. Nah, di dalam pidatonya itu, saya tidak mengerti yang dimaksud dengan ekosistem oleh Presiden itu pada waktu itu adalah apa. Saya justru khawatir. Ekosistem dunia usaha mungkin? Ya, justru itu yang saya khawatir. Ekosistem itu kemudian ditangkap sebagai peluang oleh BUMN untuk menguasai kue ekonomi yang sebenarnya itu dijatah oleh pemerintah untuk pembangunan dalam belanja pemerintah. Misalnya gini, pada periode pertama Presiden tahun 2014 itu kan banyak sekali keluhan dari sektor swasta bahwa seluruh proyek pemerintah itu diambil alih oleh BUMN yang kemudian bikin anak perusahaan kemudian bikin cucu perusahaan. Jadi kira-kira gini, yang dapat proyek BUMN, kemudian dikerjakan oleh anak perusahaannya, dan ini swasta, kemudian pengadaannya disediakan oleh cucunya. Nah, kalau ekosistem yang tercipta seperti ini yang menjadi keluhan sektor swasta pada periode pertama dulu, itu berbahaya. Karena gini, pada kondisi sekarang, kenapa BUMN itu menjadi penting? Karena kan sebenarnya BUMN itu tugasnya itu dalam kondisi sekarang itu sebagai penyangga perekonomian yang sedang terjun bebas, kemudian dia juga sekaligus sebagai pendorong atau penggerak kegiatan ekonomi seharusnya gitu ya. Apalagi nih, sekarang peran Menteri BUMN Erick Thohir itu menjadi sangat besar. Dia bukan hanya menguasai BUMN,
tapi dia juga menjadi pengelola perusahaan dia menjadi ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi yang mau Anda katakan dengan demikian BUMN akan menjadi lokomotif. seharusnya. Nah, seharusnya ya, tapi kan faktanya tidak begitu. Nah, faktanya tidak begitu. Yang pertama misalnya gini, saya ambil contoh gini. Pada bulan Juli, nilai tukar petani kita itu kan turun. Artinya daya beli, ini contohnya aja, daya beli petani itu masyarakat pekerja yang terbesar di Indonesia itu sedang mengalami penurunan. Itu karena bukan hanya harga yang diterima oleh petani juga mengalami penurunan, tapi harga yang dibeli petani, artinya belanjanya petani, itu harga-harganya mengalami peningkatan. Di antara komponen yang mengalami peningkatan itu adalah pupuk, bibit. Nah, pertanyaannya, di mana peran BUMN yang bergerak di bidang pupuk? Yang udah ada holdingnya segala macam. Contoh kedua, dana pihak ketiga di kalangan perbankan, itu di bank pemerintah, bank BUMN, itu tumbuhnya 10% lebih. Itu tertinggi di antara bank-bank lain, baik bank swasta nasional, bank asing, bank campuran, BPD, dan lain-lain. Kemudian pada sisi yang lain, pertumbuhan kredit kita itu di bawah 5%. Artinya apa? Dana pihak ketiga ini yang ada di bank pemerintah kemungkinan disimpan di portofolio. Entah itu di SBI, entah itu di surat utang, entah itu di yang lain-lain. Jadi artinya BUMN juga sedang main aman. Nah, kalau semua BUMN semua pada main aman kayak begini, siapa lagi yang mau menggerakkan ekonomi? Jadi BUMN main aman kepada shareholders, tetapi kurang begitu aman kepada stakeholders. Betul. Padahal Undang-Undang BUMN itu sudah jelas dari 4 fungsi lahirnya BUMN itu, 3 fungsinya itu menurut saya dalam kondisi sekarang itu belum berjalan. Pertama, BUMN itu seharusnya kan memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, itu satu fungsinya. Dalam konteks ini, dia bisa berperan sebagai penyangga ketika kita menjadi krisis seperti sekarang, dan dia seharusnya menjadi penggerak perekonomian nasional. Pak Heri, kalau misalnya saya pejabat BUMN itu, pengelola BUMN, kalau saya merasa gini, yang saya perlu isikan kantong pemegang saham yang menilai saya. Jadi mengisi kantong pemerintah dalam hal ini juga mengisi kantong negara, dan itu barangkali urusannya negara atau pemerintah menyalurkannya kepada sektor-sektor terkait yang membutuhkan. Bagaimana kalau begitu? Misalnya nih. Kalau misalnya cara berpikir Menteri BUMN seperti itu artinya Menteri BUMN ini cara berpikir sebagai pemilik perusahaan swasta non BUMN. Kenapa? Yang dipikirkan itu adalah bagaimana marginnya. Itulah yang terjadi sekarang. Kenapa sektor swasta itu sedang melakukan wait and see. Dia hanya lihat kondisi yang sedang tidak menentu seperti sekarang. Dia mau ekspansi, mau investasi, itu pasti ditahan-tahan dulu karena kondisi sudah tidak menentu, apalagi tingkat permintaan yang sedang terpukul seperti sekarang. Persoalannya BUMN itu kan tidak seperti itu. Ada fungsi-fungsi sosial dan fungsi-fungsi politik BUMN dalam menggerakkan perekonomian. Misalnya gini, BUMN, kenapa BUMN semua BUMN atau BUMN-nya di klaster dulu? Ada yang punya tugas-tugas agak sosial gitu, ada yang purely business approach. Kalau menurut saya, kalau semuanya BUMN itu kan melekat kepada Undang-Undang BUMN yang salah satu fungsinya adalah melakukan kegiatan perintis, dan ini pasti non komersial, nggak memikirkan profit. Tapi persoalannya setelah 1 tahun, misalnya katakanlah mau di klaster, udah dalam 1 tahun ini pemerintahan periode kedua ini yang kemudian Kementerian BUMN itu dipimpin oleh Erick Thohir, saya awalnya berharap banyak kepada Pak Erick Thohir yang punya pengalaman di swasta, effortnya pasti berbeda segala macam. Tapi yang terlihat dalam satu tahun ini kan Pak Erick itu lebih sibuk kayak orang main catur tuh. Utak-atik manajemen BUMN, mengganti direksi, komisaris sampai hari ini. Dan sampai hari Tapi ini bukannya itu penting juga tuh? Kayak Pep Guardiola menggonta-ganti susunan pemain. Nah, mengganti-ganti susunan pemain itu menjadi penting kalau di sepak bola kita mau main pakai skenario apa? 4-4-2 atau kita mau pakai formula yang mana dulu? Nah, baru kita tentukan siapa yang jadi wing, siapa yang jadi libero segala macam, siapa yang jadi striker. Nah,
Ini persoalannya, BUMN mau diapain, konsep besarnya itu kan sampai 1 tahun ini nggak kelihatan. Lalu kemudian orang-orangnya sudah diganti. Nah, pertanyaannya, ketika skenario itu keluar, apakah orang-orang yang sudah ditunjuk duluan ini cocok dengan skenario yang diciptakan oleh Kementerian BUMN misalnya? Jadi yang Anda mau bilang bikin skenario dulu baru ganti orangnya. Betul. Jadi membuat skenario, nah, termasuk BUMN itu sekarang kekuatannya luar biasa. Kan Pak Erick Thohir kalau tidak salah ingin merasionalisasi atau mengurangi jumlah BUMN dan anak cucunya. Nah, pertanyaannya, ingin mengurangi BUMN itu untuk apa? Dan yang disebut banyak itu berapa? Dan yang disebut sedikit itu berapa? Kan nggak jelas. Kalau kita misalnya ingin fokus kepada 5 industri atau 6 industri, dengan turunannya segala macam di bawahnya 10 berarti 66 industri. Artinya kalau ada perusahaan BUMN lebih dari 66 itu kebanyakan. Kan kira-kira gitu cara menghitungnya. Nah, ini kan skenario-nya nggak jelas. Nah, sementara pemerintah sampai hari ini tidak bosan-bosan menyusui BUMN. Tiap tahun pasti itu tadi Mas Awalil juga pasti tahu itu di dalam tiap tahun itu selalu ada jatah anggaran penyertaan modal negara. Tadi Pak Awalil juga sebut ya. Iya, ada PMN. PMN ini kan jadi belanja rutinnya pemerintah nih. Yang tadi Pak Awalil sebut itu, ini kan semua masuk ke BUMN, tapi tidak masuk di dalam belanjanya pemerintah tuh. Tapi dimasukkannya di dalam kolom investasi. Di dalam PEN sendiri, pemulihan ekonomi nasional, BUMN itu dapat 42 triliun. Jadi di tahun 2000 di APBN yang disebutkan di pidato Presiden kemarin itu akan dapat 14 triliun BUMN itu. Lah, bayangin kalau kita sebagai pemilik perusahaan, tapi setiap tahun perusahaan-perusahaan kita itu selalu aja ada yang disusui. Ya ngapain gitu? Bubarin aja perusahaan kayak begitu. Kan nggak ada manfaat, jadi liabilitas buat anggaran pemerintah. Justru bukan jadi keuntungan gitu. Nggak, entah apa yang terjadi pada BUMN itu. Nah, di situ maksud saya pentingnya adalah skenario. Jadi sebenarnya gini, yang saya khawatirkan itu adalah cara pandang yang dalam kondisi sekarang terhadap BUMN yang nyaris tidak ngapa-ngapain, menurut saya, itu yang saya khawatir itu cara pandang yang keliru. Menurut saya ya, cara pandang yang keliru yang ada pada pengambil kebijakan. Jadi BUMN itu tidak lagi didorong sebagai penyangga maupun penggerak perekonomian nasional sesuai amanat undang-undang BUMN, tapi justru BUMN itu diperlakukan seperti korporasi biasa yang ibaratnya sekarang kondisinya sedang mengintip situasi. Nah, jadi Anda mau bilang bahwa ini business as usual, BUMN bersaing dengan badan usaha milik masyarakat itu atau swasta? Iya, kalau kayak begitu ya percuma, lebih baik nggak usah BUMN lah, pemerintah nggak usah punya perusahaan aja kalau kayak gitu. Oke, itu kalimat pengunci yang saya ingin pakai untuk istirahat, dan setelah itu kita ke Pak Djilal Mardani untuk memeriksa apa yang terjadi di daerah. Silakan Smart FM, kita akan kembali lagi setelah jeda komersial. Smart listeners dan juga sahabat Sonora, kembali lagi kita dalam Perspektif Indonesia, dan jangan lupa acara ini merupakan kerjasama antara Populus Center dan Smart FM Network yang didukung oleh The Maj Senayan Jakarta. Setelah tadi kita membahas aspek yang makro, hukum dan demokrasi dan politik bersama Ibu Asfinawati dari YLBHI, kita lalu turun ke tema yang lebih spesifik, APBN, anggaran dengan Pak Awalil Rizky, dan lalu dengan Pak Heri Gunawan yang tekun mengamati BUMN terkait dengan kiprah institusi bisnis yang dimiliki pemerintah. Sekarang kita ke penyangga republik. Apa itu penyangga republik? Yaitu daerah. Indonesia terbentuk karena daerah. Dan di sana juga selain ada demokrasi, ada politik, juga ada ekonomi bisnis. Nah, Pak Djilal Mardani orang yang mengamati keuangan daerah. Pak Djilal sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Asfinawati, juga Pak Awalil Rizky, dan juga Pak Heri Gunawan. Bagaimana daerah kira-kira dengan kekuatan ekonomi keuangannya melihat atau membaca pidato Presiden kemarin, Pak Djilal? Silakan. Iya, terima kasih Bang Icar. Selamat pagi teman-teman sekalian dan juga pendengar dari Smart FM.
Jadi apa yang terjadi hari ini mungkin layak kita sebut sebagai sebuah tragedi sentralisasi ya Bang Ican ya. Ini tanpa kita sadari sebetulnya sejak mungkin tanpa kita sadari sejak tahun 98 ketika reformasi itu cita-cita kita itu adalah penguatan otonomi daerah gitu ya. Dan itu diikuti dengan berbagai turunan undang-undang yang ingin mensupport ke sana. Tetapi pada kenyataannya seperti yang dijelaskan tadi juga dari sisi APBN, penganggaran, yang berlangsung itu adalah quote-unquote upaya sentralisasi. Nah, upaya sentralisasi ini hari ini menjadi beban yang sangat berat kepada kita karena begitu bergantungnya seluruh Indonesia ini terhadap kebijakan penganggaran dari pemerintah pusat, gitu ya, pemerintah pusat. Nah, begini, itu bisa dilihat ya, misalnya dari transfer dana ke daerah, ya, transfer dana ke daerah. Kalau kita cermati data yang dirilis oleh Dirjen Perimbangan Keuangan misalnya itu, rata-rata kita lihat di Jawa sajalah misalnya ya, itu 50% daripada transfer itu bentuknya DAU. DAU itu dana alokasi umum ya. Dana alokasi umum ya, dana alokasi umum. Nah, dana alokasi umum itu apa namanya? Ya tidak ada hubungannya dengan kinerja, Pak. Gitu ya. Jadi ya ada uangnya dibagi-bagi, ya dibagi-bagi dianggarkan. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan kinerja itu sebetulnya adalah tercermin dari dana bagi hasil. Ya, dana bagi hasil. Pertanyaan kita kan sekarang adalah sebetulnya yang dibagi apa kan gitu hasil daripada alam gitu. Justru yang di sini yang tidak punya itu dana bagi hasil itu bersumber dari pajak. Nah, pajak yang dibagi ya itu ada beberapa, cukai rokok, PBB, dan yang paling signifikan itu adalah pajak penghasilan, Pak. Nah, pajak penghasilan ini mencerminkan sebetulnya seberapa maju di suatu daerah, ya. Karena kita tahu yang namanya pajak penghasilan itu baru dibayarkan oleh wajib pajak ketika dia sudah berada di atas istilahnya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Gitu. Nah, kalau dilihat dari distribusi dana bagi hasil yang bersumber dari pajak penghasilan ini, itu hampir 60% justru untuk Jakarta. Jadi 40% itu didistribusikan kepada 96% penduduk Indonesia, kira-kira gitulah Pak. Karena Jakarta ini kan penduduknya kurang lebih DKI ya, maksud saya, itu kurang lebih sekitar di bawah 4% ya, di bawah 4% nasional. Nah, artinya ada sebuah ketimpangan luar biasa di sini. Nah, ketimpangan itu mencerminkan, maaf saya pakai kata-katanya yang yang supaya menggambarkan lebih gampang, mencerminkan betapa miskinnya ya masyarakat lain yang ada di daerah-daerah di seluruh Nusantara ini. Nah, hubungannya apa? Kalau yang tidak punya, yang miskin, dia hanya berpikir bagaimana supaya saya bisa makan. Boro-boro berpikir untuk bagaimana saya bisa meningkatkan produktivitas, gitu ya, produktivitas. Nah, ini adalah cermin dari kebijakan yang saya sebut dengan tragedi sentralisasi tadi. Nah,
kalau kita periksa lebih jauh, ya, kalau LPS itu merilis datanya setiap bulan, Anda bisa lihat di sana bahwa LPS ini lembaga penjamin simpanan, itu, Oke. ya, lembaga penjamin simpanan, dia merilis data setiap bulan tentang jumlah uang-uang yang ada di bank-bank umum, ya, salah satunya itu. Nah, di sana Anda bisa lihat 90% lebih, ya, dana itu adanya di Jakarta. Nah, kita kan semua tahu, ya, kalau misalnya kita cuma punya uang 1 juta, nggak akan mungkin bisa bermimpi punya bisnis 1 miliar, kan kira-kira seperti itu, Pak. Ya kan? Nah, jadi apapun yang terjadi di daerah itu, ibaratnya investasi atau apa dan sebagainya, sangat-sangat bergantung dengan siapa yang berada di Jakarta ini. Ya, baik itu penguasanya, penguasa politiknya, penguasa pemerintahannya, dan paling utama adalah penguasa kapitalnya. Gitu. Nah, ini seharusnya yang menjadi perhatian pemerintah saat kita menghadapi pandemi ini. Ya, bahwa semua itu sudah menunjukkan betapa rentannya, ya, kehidupan berbangsa kita dengan kebijakan-kebijakan yang kita gunakan selama ini. Nah, saya tahu atau kita semua tahu bahwa itu tentunya bukan wewenang presiden sendiri atau bukan kekuasaan pemerintah sendiri. Perlu kesepakatan dengan DPR dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kan beliau sendiri mengatakan bahwa ini adalah hal luar biasa yang harus kita sikapi dengan luar biasa. Nah, langkah-langkah luar biasa itu justru dibutuhkan untuk mendobrak, ya, penghambat hal-hal yang dianggap penghambat. Sebagai contoh, misalnya beliau bisa mengeluarkan Perpu, gitu ya, yang mengubah APBN dan sebagainya, ya, termasuk memperlebar defisit. Kenapa tidak bisa mengeluarkan Perpu seperti itu, ya, untuk terkait perguliran ekonomi di daerah-daerah? Nah, saya akan masuk kepada hal yang lebih konkret. Begini, hari ini memang semua kita harus bahu membahu lah, ya, kerjasama lah, ya, untuk bisa menyelesaikan ini. Ini nggak mungkin hanya bisa diselesaikan oleh satu orang. Tidak mungkin juga hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat, misalnya seperti itu. Nah, selama ini Presiden tentu sangat mengandalkan kementerian dan lembaga yang berada di bawah kendalinya langsung untuk mengatasi berbagai persoalan atau menjalankan program dan sebagainya. Dan kesanalah diarahkan kebijakan anggaran itu. Sehingga ketika mengambil kebijakan misalnya, ya, dengan memperkuat BUMN dan sebagainya untuk mensupport pembangunan infrastruktur dan sebagainya, itu adalah kebijakan-kebijakan yang beliau ambil karena beliau tentunya bisa mengandalkan kementerian dan lembaga yang berada di bawah kekuasaannya. Tapi hari ini ketika kita menghadapi pandemi ini, seharusnya beliau berpikir bahwa harus bisa memberdayakan kepala-kepala daerah, gitu. Nah, persoalannya kepala daerah ini kalau mau diberdayakan, sumber keuangannya dari mana, kan gitu, Pak? Ya. Nah, kalau sumber keuangannya dari pusat dan lalu dipirit-pirit dan sebagainya, ini tentu sulit sekali, gitu ya. Tadi disebutkan sebelumnya bahwa salah satu sumber utama pendapat pemasukan kita hari ini adalah pajak, ya. Kurang lebih 80% itu dari pajak, Pak. Nah, dari 80% dari pajak ini hampir setengahnya itu adalah atau 30 sekian persen sampai 40%-an itu adalah PPN, gitu ya, PPN. Nah, PPN ini tadi sudah disebut, ini menggambarkan sebetulnya dinamika kehidupan ekonomi di tengah masyarakat sekarang ini seperti apa. Dan kita tahu bahwa 2019 kemarin cenderungnya menurun lah, Nah, hari ini kalau kita berbicaranya dalam cara-cara yang lama, ini agak repot gitu loh. Di mana-mana dalam kondisi krisis seperti ini, kita cuma bisa mengandalkan cash flow. Ya, kita nggak bisa bicara untung rugi lagi lah. Nanti dulu lah untung ruginya. Yang penting cash flow-nya ada apa enggak? Bisa dibeli untuk apa? Untuk bertahan hidup dan sebagainya. Nah, satu-satunya yang punya cash flow hari ini itu adalah atau cash
flow yang paling lancar itu adalah pemerintah pusat. Hmm. Ya. Kalau namanya pemerintah daerah, pajak-pajak daerahnya itu udah macet semua, Pak. Ya, Iya, bagaimana PBB. komposisi penerimaan daerah itu, apakah memang lebih besar pajak-pajak yang disedot oleh pusat daripada daerah? Padahal kan pusat itu terdiri dari daerah-daerah, artinya seluruh upaya pembangunan dan perekonomian kita kan ada di daerah, Pak Jilal. Iya, betul, Pak, betul. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi, tragedi sentralisasi, Pak. Tragedi sentralisasi itu adalah begini. Misalnya Pak Ican dengan katakanlah di Smart FM gitu ya. Jadi yang punya ini bilang, ya sudah Pak Ican pokoknya siaran aja yang bagus lah. You butuh apa aja saya kasih, kan gitu. Nah, lalu persoalannya saya sudah cash flow saya terganggu nih sekarang. Ya kan? Nah, kan saya perlu Pak Ican bisa bertahan hidup dong di sendiri ya. Ya. Bertahan hidup sendiri itu. Sementara itu tidak ada. Nah, begini. Anggaran yang digunakan pemerintah itu, pemerintah daerah itu ada yang disebut dengan PAD, pendapatan asli daerah, Ya. gitu ya. Nah, PAD ini sangat-sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakatnya, Pak. Gitu ya. Misalnya PBB, pajak apa namanya, pajak PB1, restoran, hotel dan sebagainya. Nah, kesejahteraan masyarakat ini tercermin dari pendapatan mereka per kapita, kan gitu, Pak. Nah, pendapatan per kapita ini terrefleksikan dari PPh orang pribadinya, kan gitu. Kalau Jakarta, ya Jakarta itu kontribusi daripada PPh-nya itu signifikan, Pak, lebih dari setengah, 70% terhadap pendapatan DKI sendiri, gitu loh. Nah, dengan tingkat pendidikan pendapatan seperti itu, otomatis mereka juga belanjanya juga tinggi, restorannya juga tinggi dan sebagainya. Sehingga PB1, PBB dan sebagainya cukup signifikan. Sehingga kalau Bapak lihat struktur daripada pendapatan DKI, ya, hampir 100% itu adalah hasil mereka sendiri. Nah, hal ini tidak terlihat ketika kita lihat daerah. Nggak usah jauh-jauh, lihat Bandung aja misalnya, Pak. Bandung, ya, dana bagi hasil dari PPh orang yang kerja di Bandung, karena yang bagi hasil PPh itu hanya PPh pribadi, Pak ya. PPh orang yang kerja di Bandung itu nggak sampai 5%. 50% itu dalam bentuk DAU dan sebagainya, gitu loh. Nah, yang menjadi soal lagi sekarang itu pun tidak langsung bisa digunakan oleh pemerintah daerah karena ada prosedurnya. Ya, PPh itu kan dikumpul dulu, Pak. Kumpul ke pusat baru nanti namanya dialokasikan. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam neracanya pemerintah pusat, gitu, piutang mereka terkait dengan apa namanya bagi hasil ini itu terus naik setiap tahun. Piutang kepada daerah. Kepada daerah, ya, yang dalam bentuk dana bagi hasil yang belum diserahkan, gitu ya. Istilah mereka tuh lebih bayar kurang bayar gitu. Jadi lebih banyak kurang bayarnya lah, kira-kira seperti itu. Nah, persoalannya ketika dalam situasi pandemi seperti sekarang ini kita kan nggak bisa nunggu. Misalnya Om Ican lagi ada utang nih sama saya gitu ya. Ya saya kepinginnya Om Ican bayar cepet-cepet deh biar saya bisa pakai untuk yang lain kan gitu. Nah, ini yang saya sebut kayak buah si malakama gitu ya. Iya, buah si malakama. Nah, artinya begini. Kenapa tidak mencoba? Sorry, saya sedikit memberikan ilustrasi. Oke, 2 menit lagi Pak Jilal. Boleh ya. Oh, 2 menit ya. Oke. Ya. Saya memberikan sedikit ilustrasi. Misalnya begini, Bang. Oke. Ini kan kalau misalnya kita tidak ada cash in, pasti nggak ada yang cash out gitu ya. Nggak ada uang masuk, susah untuk keluar, gitu kan. Nah, kenapa tidak sementara ini yang saya bilang lancar tadi itu adalah PPN, itu salah satu, Pak. PPN itu Anda ngapain pun itu sudah tertagih. Jadi beli air kemasan air mineral kemasan pun itu sudah tertagih. Nah, tertagih memang itu haknya pusat gitu ya. Kenapa ini tidak sementara di nota pakai nota keuangan nih jadi hutang daerah dulu lah gitu ya biar mereka bisa
bisa nafas. Bisa bernafas dan bisa menjalankan yang tadi saya sebut, ya. Jadi presiden mengajak kerjasama kepala-kepala daerah untuk menangani persoalan ini bersama-sama. Jangan semuanya pakai kebijakan pusat gitu loh. Nah, kebijakan pusat inilah yang sebetulnya sangat-sangat dikhawatirkan seperti tadi Pak Anu bilang juga, karena tingkat efektivitasnya itu sangat diragukan, Pak. Kalau misalnya kita melihat dari struktur keuangan, laporan keuangan pemerintah selama ini, gitu ya. Oke. Saya tambah satu, Pak. Begini, jadi kalau dilihat dari kita kalau misalnya bisnis itu ada istilahnya utang jangka pendek, gitu ya. Nah, ini utang jangka pendeknya semakin tinggi, artinya Anda harus segera bayar tuh udah jangka pendek itu. Sehingga ruangan yang bisa dipakai untuk bermanuver itu sangat kecil. Hari ini 37%, Pak. 2019 kemarin 37% dari pendapatan kita itu adalah untuk utang jangka pendek. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jilal. Kita jeda komersial untuk ke sesi terakhir, kita ke studio Smart FM Jakarta. Perspektif Indonesia dan sesi terakhir ini akan kita pakai untuk mendengarkan beberapa hal pokok yang disampaikan oleh narasumber kita yang tersisa. Tadi Pak Ibu Asfinawati sudah pamit duluan. Saya ingin minta Pak Awalil Rizky yang pertama kali untuk memberikan pokok-pokok pikiran kurang lebih 3-4 menit. Apa hal-hal pokok yang mungkin perlu digarisbawahi yang bisa kita simak. Silakan Pak Awalil Rizky. Terima kasih. Pertama saya sudah katakan tadi bahwa APBN itu belanja merupakan rencana dan sejauh ini videonya belum keluar. Nggak usah pakai video Pak, udah lepas baju nih panas. Lagi di kampung, Di kampung. Jadi dan karena dia rencana dan berkait dengan birokrasi, baik itu birokrasi kementerian lembaga maupun harus memberikan kepada daerah dan daerah menyusun rencana atas dasar yang pertama kan, sehingga kalau misalnya mau mengurangi belanja di tengah jalan itu bukan persoalan mudah, karena itu harus sejak awal belanja direncanakan dengan baik. Dalam situasi seperti ini kalau bicaranya tanpa angka itu selalu saja ini pemerintah harus mendorong belanja agar terjadi kenaikan permintaan dan daya beli di masyarakat. Itu pernyataan yang benar, tetapi belum tentu benar dalam detailnya. Sehingga saya justru berpendapat, total belanja boleh turun, tetapi pilih belanja-belanja yang memiliki efek pelipatan, multiplier efek kepada daya beli masyarakat. Tadi sudah saya contohkan beberapa kementerian lembaga. Ini menarik Pak, data kenaikan kementerian lembaga ini saya bacakan aja, tadi nggak sempat saya bacakan. Jadi ketika di 2019 belanja KL itu realisasinya 873 triliun. Nah, waktu 2020 dia dinaikkan, tetapi ketika ada Covid turun, sehingga terakhir 836. Jadi turun sedikit dari 2019. Tahu-tahu di APBN 2021 ini kembali ke 1029. Jadi saya hanya melihat dari itu saja. Kalau 2029 bisa dilaksanakan, berarti bisa juga dong segitu. Apalagi kita sudah lihat, misalnya belanja perlindungan sosial kan COVID 600 sekian, terus diturunkan sekian, terlepas dari itu tidak semuanya KL, berarti kesimpulannya belanja KL bisa dikurangi sekitar 300 triliun. Nah, daripada mengutak-atik pendapatan. Yang kedua, saya tadi sudah katakan juga bahwa keinginan pemerintah untuk membantu UMKM, perlindungan saya dan sebagainya, sejauh yang terjadi di lapangan, itu titik soalnya bukan pada ketersediaan anggaran. Karena buktinya duit di dompet pemerintah meskipun itu adalah utang itu masih ada, tidak cepat bisa disalurkan. Karena itu yang perlu dibenahi bukanlah besaran angkanya yang paling utama, tetapi prosesnya, detailnya. Selama ini sebelum Covid, klaim dari APBN, klaim dari Kementerian Sosial, kami mempunyai data by name by address 92 juta sekian-sekian orang. Ketika di lapangan terjadi kesulitan, apalagi dengan adanya Covid ada perubahan. Mending itu yang dibenahi. Yang kemudian lagi adalah asumsi pertumbuhan ekonomi 4,5–5,5% masih realistis sejauh ini, tetapi kita harus siap dengan berbagai kemungkinan. Yang menurut saya agak hati-hati itu adalah asumsi rupiah 14.600 di akhir 2021 nanti, itu perlu perjuangan berat, artinya nanti ada tekanan pada utang. Nah, karena itu saya secara konservatif
menyarankan agar pemerintah fokus betul-betul sesuai pidato-pidato sebelumnya adalah belanja yang meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung, Pak Ican, dan terutama di lapis bawah. Misalnya contohnya gimana tuh? Ya, bantuan langsung tunai itu harus segera direalisasi. Kalau perlu beberapa jenis di dalam rencana APBN sekarang ini ada? Saya belum cek secara detail, tapi sejauh dari camp PPKF. Jadi gini, saya yang sudah pelajari camp PPKF, jadi yang nota keuangan baru datang malam kan, ya. Itu masih Pak, masih BLT itu masih dianggap jangan kasih ikan, kasih pancing. Nah, dari dulu argumennya begitu, kasih pancing tapi nggak pernah dapat ikan. Ini sudah situasinya krisis. Tadi sudah dikatakan oleh Heri, ini resesi satu tingkat lagi krisis. 2 tingkat kalau dia bilang malah mungkin 1 tingkat sebenarnya. Maka ini tidak usah mikir pancing sama ikan lagi, ikan kasih pancing, dipilih-pilih pancingnya. Terakhir yang BUMN. Saya kalau perlu ikannya yang sudah matang ya. Kalau berikan, ya intinya itu. Ya, karena kalau dibakar kan dimasak butuh. Karena itu saya tetap ngasih pertanyaan sederhana dan meski saya nanti akan pelajari beberapa hari ini, pemerintah harus memberikan penjelasan yang lugas kepada publik. Kenapa? Mungkin ini mumpung teman-teman jurnalis ini ada di sini. Saya tidak tahu, saya belum ngecek persis detailnya. Kenapa Kementerian Pertahanan, Polri, dan beberapa lagi itu mengalami kenaikan anggaran yang begitu besar pada situasi saat ini. Bukan berarti semua penting nih sekarang, tapi kenapa saat ini begitu? Sementara Kementerian KUKM itu stuck, nah, gitu Pak. Nah, saya tapi masih percaya bahwa ini kan masih dalam pembahasan. Masih ada 2-3 bulan ke depan. Siapa tahu suara-suara kita di sini juga didengar oleh orang-orang di DPR dan kementerian, dan kami yang ekonom pengamat ini juga tahu diri lah. Kita tidak perlu perang di media massa atau segala macam dalam bentuk yang kasar. Kalau kita diundang baik-baik, kita diskusi bareng-bareng, insya Allah kita mau lah, kita hitung bareng-bareng. Lepaskan semua kepentingan. Walaupun keterbukaan publik juga ada undang-undang. Ya, yang mana yang terbuka, mana yang tertutup. Pak, kan ada baju juga, tapi bolehlah sedikit-sedikit diperlihatkan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sejauh yang saya baca dari pidato advertorial APBN, nota keuangan yang 400 halamannya belum saya baca. Mohon maaf saya menilai ini pemerintah kebanyakan karep nih, bahasa Jawa itu kebanyakan keinginan, tidak diimbangi kekuatannya. Dan lebih banyak PHP-nya menurut saya jadinya, karena itu susah untuk dijalankan. Ya, karena itu ada kesempatan untuk PHP-nya dikurangi, pilih rencana-rencana yang realistis, yang langsung mengena pada perekonomian kita. Begitu Bang Ica. Baik, itu tadi Pak Walid Rizky, ekonom kepala dari Institut Harkat Negeri yang merupakan pengamat APBN. Selanjutnya Pak Heri Gunawan, tolong dibuka mikrofon dan videonya Pak Heri. Ya, siap. Silakan. Yang ingin saya sampaikan adalah saat ini sudahlah kita melihat dalam kondisi sekarang ini Vietnam dan Cina itu jauh lebih unggul dibandingkan kita. Mereka ekonominya masih tumbuh positif walaupun melambat. Sekarang kita lebih baik melihat diri kita sendiri. Nah, dalam konteks BUMN, berhubung kita saat ini sedang krisis dan kita sebentar lagi sedang menjemput resesi, itu saya sangat berharap BUMN itu kembali kepada undang-undangnya, amanat yang di undang-undang itu, supaya saat ini dia menjadi penyangga dan sekaligus menjadi penggerak perekonomian. Dalam kondisi menyangga misalnya gini, saat ini sebagai salah satu contoh itu daya beli petani itu sedang mengalami penurunan drastis. Indeksnya itu dari 109 pada Januari 2020 sekarang tinggal 105. Indeks harga yang diterima petani, artinya harga yang dijual barang dia dari petani itu mengalami penurunan. Nah, kemudian tapi dia harus belanja, pengeluarannya dia itu naik justru pada periode yang sama. Sehingga daya belinya itu menjadi turun. Penyebab daya belinya menjadi turun itu diantaranya adalah pupuk dan bibit. Nah, di sini pentingnya BUMN untuk menyangga seperti BUMN pupuk. Dia harus melakukan sesuatu karena kalau tidak itu yang digerus adalah daya beli masyarakat dalam kelompok yang terbesar yaitu petani. Padahal dalam struktur ekonomi kita konsumsi masyarakat itu berkontribusi 56%, sementara belanja pemerintah itu cuma 8%, gitu. Jadi sudah benar itu menurut saya pemerintah itu mentransmisikan belanjanya antara lain lewat BUMN. Dan sementara investasi dan ekspor kita pasti belum bisa. Udah berat lah itu ya. Nah,
pemerintah sudah mentransmisikan dananya itu ke BUMN, itu kan seperti berharap ada multiplier effect. BUMN kemudian melakukan sesuatu. Di dana PEN dikasih 42 triliun. 2021 ditargetkan dikasih 14 triliun. Nah, jadi selain dia menyangga tadi, kemudian juga BUMN penggerak. Misalnya, Bank BUMN untuk dana pihak ketiga, BPS itu LPS, Lembaga Penjamin Simpanan itu menyebut tumbuhnya DPK di bank pemerintah itu 10% lebih. Itu terbesar di antara bank-bank lain, swasta atau segala macam. Persoalannya pada saat yang bersamaan pertumbuhan kredit di seluruh bank itu di bawah 5%, mungkin 3-4% aja. Lalu uang ini dipakai apa gitu? Mestinya kan bank BUMN ini juga ikut menjadi penggerak, jangan selalu memikirkan keuntungan kira-kira gitu. Jangan kemudian dia melakukan business as usual. Dalam kondisi sekarang mereka mengintip kira-kira peluang bisnis yang bisa dimasuki itu di mana. Tapi pemegang saham meminta laporan harus untung dong. Ya, paling yang berkurang marginnya aja. Kalau dulu untungnya 10, mungkin dalam kondisi ke sekarang itu tinggal 4. Kan nggak apa-apa. Tapi kan ekonomi semua dia bergerak. Kalau ekonomi bergerak, Bank BUMN juga kan kemudian menjadi untung. Dia bisa menyalurkan kredit investasi, dia bisa menyalurkan kredit modal kerja. Dan akan mendapatkan dana simpanan lagi. Ya, betul. Jadi akan kembali ke dia. Jadi jangan duit itu ibaratnya itu dikekepin aja sama mereka itu di Bank BUMN. Tidak digunakan untuk menggerak. Sementara pemerintah capek-capek. Sekarang kan seperti pemerintah ini berjuang sendiri. Pemerintah dalam hal ini minus BUMN, pemerintah seperti berjuang sendiri. Dia menggerakkan ekonomi, dia menahan, ikut menjadi penyangga. Lama-lama jebol juga tuh pemerintah itu. Jebol juga dalam artian ketika dia yang disangga itu nggak kuat, sementara dia harus menggerakkan, akhirnya apa? Dia perlu tambahan energi. Tambahan energinya dari mana? Ya utang lagi. Makanya setiap hari Selasa itu kan selalu pemerintah menerbitkan surat utang tuh. Jadi ada siklus tuh kayak minum obat tuh. Setiap hari Selasa terbit surat utang. Itu kan kasihan pemerintah itu bekerja sendiri. Oke. Kira-kira gitu. Baik. Pak Jilal Mardani, bagaimana pemerintah tidak bekerja sendiri sehingga pemerintah pusat dan daerah itu bahu-membahu? Pak Jilal. Halo Pak Jilal. Pak Jilal. Sorry, sebentar. Ya, silakan. Di mute tadi ya. Oke, ya, silakan Pak. 3-4 menit. Saya mulai dengan mengutip Pak Heri tadi itu. Jadi ya ini lama-lama memang bisa jebol ya. Kalau semuanya dikerjakan oleh sendirian gitu loh Pak. Nah, beginilah. Kondisi hari ini kita sudah tahu bahwa tidak ada presidennya gitu ya, tidak ada presidennya. Ini yang mati di dua sisi, supply-nya, demand-nya mati. Nah, menurut saya yang paling penting diselamatkan hari ini justru adalah masyarakat, Bang Ican. Ya. Karena semua memang perlu diselamatkan, bisnis perlu diselamatkan, gitu ya. Tetapi masyarakat juga itu jauh lebih penting. Persoalannya adalah menyelamatkan bisnis ini nggak gampang. Ya. Nah, kenapa? Ini berkaitan dengan skala ekonomi. Jadi setiap bisnis itu ada skala ekonominya. Minimal dia mesti mencapai ini supaya dia bisa jalan. Nah, celakanya kan ini sekarang bisnis yang berkembang 5 tahun terakhir ini seperti yang tadi juga dikutip disampaikan oleh Pak Heri, itu adalah dikonsentrasikan kepada BUMN gitu ya, yang dia beranak pinak untuk mengambil semua atau mayoritas kue ekonomi yang digelontorkan oleh pemerintah. Nah, saya kira ya ini adalah saatnya kita harus lebih berani lah, walaupun pemerintah daerah itu sendiri banyak masalahnya gitu ya. Tapi kita harus lebih berani untuk bekerja sama, gotong royong dengan mereka supaya masyarakat ini bisa tetap bertahan dalam situasi seperti sekarang gitu loh. Nah, kalau misalnya konsentrasinya tetap difokuskan kepada, mohon maaf ini ya, kepada roda perekonomian gitu, saya kok ragu gitu loh. Itu seperti membuang garam ke laut pada akhirnya gitu ya. Jadi lakukan pembenahan-pembenahan di mana pembenahan
pembenahan itu justru bisa membuat masyarakat ini hidup kembali. Nah, itu yang paling penting hari ini. Jadi maksud Anda ke kesehatan dulu gitu. Kesehatan first. Kesehatan dan hidup, bertahan hidup, Bang Ican. Ya. Jadi 80% daripada masyarakat kita ini ya. Kesehatan dan pangan lah ya. Kesehatan dan pangan. 80% dari masyarakat kita ini, Bang Ican, itu kurang lebih 60% ya, 2/3-nya pendapatan dia itu dipakai untuk konsumsi makanan. Ya, bukan berarti sisa sepertiga itu dibikin untuk mewah-mewah, enggak, itu bayar listrik dan sebagainya. Jadi Anda bisa bayangkan bayar pulsa anak dari dan sebagainya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa boleh dibilang 80% daripada masyarakat kita ini hidupnya itu day to day. Nah, kalau ini terganggu, ini bahaya. Ini yang disebut jebol tadi gitu loh. Kalau melihat angka saving account itu juga sama, 92% saving account itu average-nya 2,9 juta. Itu di bawah UMR, Bang Ican. Ya. Nah, ini adalah sinyal bahwa mana dulu nih mau diselamatin. Ya. Selamatin korporasi, selamatin BUMN yang pasti tidak akan bisa survive juga untuk hari ini. Sebagian BUMN ya, kecuali telekomunikasi dan sebagainya. Atau pengusaha ya, itu tidak membantu yang banyak ini. Nah, supaya bisa membantu yang banyak ini, saya maksud itu berdayakanlah pemerintah daerah. Ya, banyak caranya kok. Artinya kalau sudah membuka diri untuk membicarakan itu, kita bisa bicarakan ya. Kalau enggak ya agak repot gitu ya, repot. Mereka akan ngutak-atik APBN terus seperti yang kemarin disampaikan. Baik. Terima kasih banyak Pak Djilal Mardani, seorang pengamat keuangan daerah, dan juga sebelumnya Pak Heri Gunawan, pengamat APBN, pengamat BUMN, dan sebelumnya lagi Pak Awalil Rizky, pengamat APBN kita, dan juga di awal bersama Ibu Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Semoga potret cepat ini, kenapa disebut cepat, karena beberapa detail kita belum dapatkan, tetapi Pak Djilal, Pak Heri, dan Pak Awalil sudah mendapatkan gambaran besar dari apa yang disampaikan oleh pemerintah. Tentu saja salah satunya lewat laporan media yang cukup lumayan besar, itu lumayan banyak. Teman-teman jurnalis yang bergabung di Zoom maupun di YouTube, serta para sahabat Sonora, serta Smart FM listeners, Smart listeners, kita cukupkan sampai di sini diskusi kita terkait dengan memaknai pidato Presiden yang akan kita dapatkan detailnya. Setelah itu mereka akan berdiskusi dengan partnernya di DPR. Dan terima kasih banyak ke saya Ican Lemba atas nama Populis Center, Smart FM Network, dan juga The Match Jakarta. Kita jumpa satu pekan lagi. Salam. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.